Tentunya itu nanti yang menentukan adalah akun SSC ASN ya, karena sudah terintegrasi dengan Dapodik dan juga dengan Dukcapil. Baiklah sobat semuanya, sudah rilis data penempatan P3K Guru 2022 khususnya bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya. Nah, dari data yang ada di sini muncul 3 status penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Nah, kira-kira bagaimanakah solusi bagi guru honorer yang tidak bisa diangkat P3K 2022 ini? Tentunya nanti akan ada sesuatu yang wajib kita lakukan ya ketika kita login ke akun SSC ASN. Dan kira-kira seberapa besarkah peluangnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, seleksi P3K Guru 2021 menyisakan 193.954 ya guru yang sepertinya sudah lulus passing grade namun tidak mendapatkan formasi dikarenakan kalah perengkingan dengan yang memperoleh nilai yang tertinggi. Nah, dari 193.954 guru yang sudah lulus passing grade ini menjadi prioritas pertama dalam seleksi P3K Guru 2022 ini, dan tentunya tanpa tes ya teman-teman. Guru honorer yang sudah lulus passing grade P3K 2021 dalam seleksi P3K 2022 di sini mendapatkan prioritas pertama, yaitu diangkat dalam tahap yang pertama ya, yaitu penyelesaian 193.000 guru yang sudah lulus passing grade dengan menggunakan mekanisme seleksi yang pertama ya. Nah, selanjutnya ternyata dari data yang terbaru dipublis oleh Kemdikbudristek disampaikan bahwa ternyata untuk di tahun 2022 ini terpaksa tidak seluruh guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 ini dapat diangkat pada tahun 2022 ini. Berikutnya adalah untuk sajian data yang telah disampaikan, yang mana di sini diklasifikasikan ada tiga mekanisme ya. Ada 3 jenis data, yaitu yang pertama yaitu teman-teman yang sudah mendapatkan kuota di tahun 2022. Kemudian yang kedua inilah yang belum mendapatkan kuota di tahun 2022, dan yang ketiga ini adalah yang belum dapat ditempatkan di tahun 2022 ini. Tentu saja di sini kabar gembira bagi teman-teman yang sudah masuk dalam prioritas yang pertama ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang masuk dalam bagian yang pertama, yaitu yang sudah mendapatkan kuota di tahun 2022 ini adalah nanti langsung diangkat teman-teman. Yang mana di sini secara detail dirinci untuk yang sudah mendapatkan kuota di tahun 2022 ini adalah untuk yang teman-teman guru sekolah negeri, entah itu dari THK 2 maupun juga guru sekolah negeri yang sudah lulus passing grade. Ini adalah ada 107.195. Kemudian dari teman-teman guru sekolah swasta ini adalah yang sudah mendapatkan ini adalah sekian teman-teman, yaitu 26.827. Nah, selanjutnya di sini dibedakan untuk teman-teman dari guru honorer sekolah negeri dan juga teman-teman THK 2 yang mendapatkan penempatan di sekolah induk ini adalah 74.771. Tentunya inilah merupakan data tingkat nasional ya. Nah, ini untuk penempatan yang di sekolah induk, guru sekolah negeri dan juga dari THK 2 ini ada 74.771. Kemudian untuk penempatan non sekolah induk di dalam instansi yang sama, artinya kalau misalkan dalam peraturan itu kan kalau misalkan di sekolahnya sendiri itu ada formasi, maka akan ditempatkan di sekolah induk. Kalau misalkan di sekolah induknya nggak ada formasi, maka ditempatkan di sekolah lain yang tersedia formasinya. Nah, untuk penempatan yang non sekolah induk ini ada 32.424. Nah, sehingga di sini untuk totalnya ini adalah ada sekian ini teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pertama yaitu mendapatkan kuota ya di tahun 2022, baik itu dari guru sekolah negeri lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta dan juga THK 2, saya ucapkan selamat ya teman. Nah, kemudian di sini ada yang kedua ya, yaitu belum mendapatkan kuota di tahun 2022. Ini adalah untuk yang guru sekolah negeri ini ada 14.463, yang sekolah swasta ada 12.567. Nah, kemudian
Sepertinya di sini ada penempatan sekolah induk ada sekian ini, penempatan sekolah induk ada 3.750. Selanjutnya di sini ada yang belum dapat ditempatkan ya. Belum dapat ditempatkan ini jumlahnya lumayan banyak juga ya teman-teman. Nah, sehingga di sini untuk total dari guru sekolah negeri ada 134.245 dan dari swasta ini adalah 59.709. Nah, selanjutnya di sini dari 193.954 pelamar yang sudah memiliki nilai di atas ambang batas atau sudah lulus passing grade di tahun 2021. Di sini ada 134.022 atau kalau misalkan di persentase ini menjadi 69%. Ini sudah diangkat ya, siap diangkat di tahun 2022 nanti. Nah, ini nanti dijadwalkan mulai minggu ketiga dan juga minggu keempat ya, bulan September sampai nanti di akhir bulan Oktober ini nanti sudah masuk pada mekanisme seleksi yang kedua, yaitu verifikasi dan juga kesesuaian untuk teman-teman guru sekolah negeri prioritas kedua dan juga prioritas yang ketiga ya. Nah, selanjutnya dari data yang ada 27.030 atau 14% yang mendapatkan penempatan namun belum mendapatkan kuota formasi ya di tahun 2022. Nah, diharapkan nanti dapat diangkat di tahun depan ya, di tahun 2023. Nah, ini teman-teman, jadi untuk yang pertama ini adalah 134.000 sekian, ini nanti siap diangkat di tahun 2022 ini. Kemudian yang 27.000 sekian ini nanti menunggu diangkat di tahun 2023 ya, dikarenakan untuk tahun ini belum bisa. Nah, ini untuk yang paling bawah yaitu ada 32.902 atau 17%, ini belum mendapatkan penempatan teman-teman. Nah, hal tersebut dikarenakan apa kok kita nggak bisa diangkat semua? Dikarenakan untuk usulan formasi dari masing-masing Pemda itu tergolong minim. Nah, tentu saja hal utama yang menyebabkan itulah tersedianya anggaran dana yang tentunya antara satu daerah dengan daerah yang lain itu tidak sama teman-teman. Nah, selanjutnya di sini juga disampaikan ya, yaitu untuk contoh kelebihan guru honorer misalkan, yaitu di sini dalam satu sekolah ini dicontohkan, yaitu misalkan kita ambil contoh yang ada di sini ya. Nah, misalkan di sebuah SMA, nah di NTB yaitu Kabupaten Bima, di SMAN 3 Sape misalkan, untuk guru biologi ya, guru biologi itu butuhnya itu adalah 2. Nah, butuh 2 guru biologi dalam satu sekolah SMA. Kemudian yang sudah ada ini adalah 1 ASN yaitu 1 ya. Kemudian untuk yang non ASN yang punya ijazah biologi ternyata ada 16. Nah, sehingga di sini dari 16 ini diambillah 1 untuk mengisi kebutuhan yang kurang 1 ini. Selanjutnya di sini masih ada kelebihan non ASN sejumlah 15 teman-teman. Nah, sejumlah 15 ini tentunya belum bisa ditempatkan ya untuk di tahun ini. Ini adalah salah satu contoh, tentunya untuk di contoh-contoh yang lain itu kurang lebihnya terkait tentang contoh kelebihan guru honorer atau oversupply itu adalah sama. Nah, kemudian di sini diberikan solusi sekalian teman-teman, yaitu solusi bagi pelamar yang lulus passing grade namun belum dapat diangkat di tahun 2022 ini nanti dapat mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian ya dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimiliki. Nah, kemudian sekitar ada 60.000 pelamar lulus passing grade ini belum dapat diangkat ya. Ini adalah ada sekitar 12.000 sekian. Ini nanti berpotensi untuk dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian dengan menggunakan jabatan fungsionalnya. Nah, terkait tentang lanjutan dari solusi dari Kemdikbudristek ini adalah kira-kira seperti ini teman. Nah, inilah untuk tahap lanjutannya, yaitu dari pelamar prioritas 1 atau P1 yang sudah lulus passing grade namun belum mendapatkan penempatan, ini dapat turun prioritas ya. Nah, mereka ini dapat turun prioritas menjadi pelamar P2 atau juga P3 atau bahkan menjadi pelamar umum ya dengan menggunakan jabatan fungsional lain yang dimilikinya. Nah, seperti halnya di sini misalkan dianalogikan, misalkan di sini adalah contoh untuk IPA ya. Nah, ini ada guru yang sudah lulus passing grade ya, kategori 1. Nah, ini P1 ini adalah lulus passing grade. Kemudian di sini ketika login ke akun SSCASN ternyata mendapatkan fakta di sekolahannya ini belum mendapatkan penempatan. Nah, belum mendapatkan penempatan, sehingga nanti ketika belum mendapatkan penempatan nanti kita akan ada tampilan bahwa kita itu belum ada penempatan ketika login ke akun SSCASN.
Nah, kemudian nanti akan ada dua pilihan, apakah kita itu setuju ataukah tidak setuju. Kalau misalkan kita setuju, maka nanti kita akan kembali ke sekolah kita ini ya, ke sekolah kita ini sebagai apa? Sebagai guru honorer ya di tempat tugas saat ini. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita pilih tidak ya, kita pilih tidak, ini nanti kita akan berkesempatan untuk turun prioritas. Nah, turun prioritas itu artinya dari P1 itu turun menjadi P2 atau P3 atau bahkan menjadi pelamar umum ya. Tentunya itu nanti yang menentukan adalah akun SSC ASN ya, karena sudah terintegrasi dengan Dapodik dan juga dengan Dukcapil. Nah, turun prioritas selanjutnya nanti kita mengikuti mekanisme seleksi lanjutan ya. Kalau misalkan P1 kan langsung penempatan, karena nggak ada formasi, nggak ada kebutuhan lagi, maka kita turun. Kalau turun ini kita tentunya kalau misalkan prioritas kedua dan ketiga ini ikut seleksi yaitu verifikasi dan juga kesesuaian ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman masuk ke pelamar umum, ini nanti ikut seleksi kompetensi ya, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Sehingga kalau misalkan kita nanti lulus nantinya, ini nanti kita akan lulus dan ditempatkan di tempat tugas. Ini misalkan SD. Terkait tentang untuk mekanisme seleksi, verifikasi, dan kesesuaian itu bagaimana dan umum bagaimana, tentunya teman-teman silahkan simak video saya sebelumnya ya. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.